Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengkut. Saya di sini akan menjelaskan tentang desain metode eksperimen. Nah, desain metode eksperimen sendiri itu ada 4. Bisa kita lihat di sini ada pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan juga quasi-experimental design. Pertama kita akan membahas tentang pre-experimental design. Nah, pre-experimental design yaitu dimana di sini dinyatakan bahwa eksperimen itu belum sungguh-sungguhan. Mengapa demikian? Karena variabel luar itu dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, dan juga variabel independen belum tentu seluruhnya dapat mempengaruhi variabel dependen. Cirinya dari pre-experimental design yaitu tidak memiliki variabel kontrol dan juga sampel tidak dipilih secara random. Nah, untuk pembagiannya di sini pre-eksperimental dibagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, pertama kita akan membahas tentang one shot case study. Pada one shot case study di sini ada sebuah objek yang juga diberi perlakuan. Itu penjelasan secara singkatnya. Terus lanjut kepada one group pretest post-test. Jadi di sini ada satu grup yang diberi sebuah pretest sebelum dikasih perlakuan. Nah, setelah itu dilihat apakah ada pengaruh adanya pretest sebelum diberi perlakuan tersebut. Ini pretest post-test. Selanjutnya yaitu intake group comparison. Di sini penjelasannya seperti ini. Ada satu grup yang dibagi menjadi 2. Sebagian berlaku sebagai variabel kontrol dan juga sebagian berlaku sebagai variabel eksperimen. Itu. Lanjut kita akan membahas tentang true experimental design. Nah, true experimental design yaitu eksperimen yang benar atau sungguh-sungguh. Nah, true experimental design yaitu berlaku di mana peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang berpengaruh terhadap jalannya eksperimen. Cirinya yaitu mempunyai variabel kontrol dan juga sampel dipilih secara random. Di sini pada true experimental design bagi menjadi 2 bagian. Pertama sini ada pretest post-test control group design dan juga post-test only control design. Nah, maksudnya di sini post-test only control design yaitu tidak diberi pretest sebelum diberikan perlakuan, jadi hanya ada post-test pada 2 grup yang akan diteliti. Oh ya, dan juga di sini sebelum melakukan post-test atau perlakuan, random sampel dipilih secara random. Dan juga selanjutnya di sini ada pretest post-test control group design. Pertama kalinya yaitu memilih sampel secara random. Nah, bedanya di sini 2 grup tersebut diberikan pretest dan juga post-test kontrol untuk grupnya tadi. Lanjut factorial design. Nah, factorial design yaitu pengembangan dari true experimental design. Nah, pada factorial design itu lebih memperhatikan variabel moderator yang dapat mempengaruhi variabel independen dan juga dependen. Lanjut yaitu selanjutnya quasi experimental design. Quasi experimental design ini dapat kita lihat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada time series design. Nah, time series design yaitu sebelum melakukan time series design, sampel itu tidak dipilih secara random, dan juga sebelum kita melakukan perlakuan, sampel yang variabel yang akan kita teliti itu dilakukan 4 kali post-test, di mana 4 kali pretest. 4 kali pretest. Nah, pretest tersebut digunakan untuk mengecek apakah kelompok tersebut itu memiliki kestabilan atau tidak. Nah, jadi ketika kita melakukan time series design itu kelompoknya harus stabil tuh. Jadi dilakukan sampai 4 kali pretest. Ketika tidak stabil maka tidak bisa dilakukan time series design. Selanjutnya yaitu non
non-equivalent control group design. Nah, non-equivalent control group design ini hampir mirip sama pretest post-test control group design. Bedanya pada pretest post-test control group design itu dilakukan sampel yang dipilih secara random, sedangkan pada non-equivalent control group design itu tidak dilakukan pemilihan sampel secara random. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.